Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir mata kuliah kimia analisa, yaitu tentang analisa dengan menggunakan instrumentasi, yaitu kromatografi. Apa itu kromatografi? Nah, dari bahasanya grafi, itu adalah metode atau teknik pemisahan yang berdasarkan partisi antara sampel dengan fase bergerak dan fase diam. Jadi ada sampel yang akan kita teliti, yang akan kita analisa. Ada partisi, ada pemisahan dengan fase bergerak dan fase diam. Nah, fase bergerak itu dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Jadi yang bergerak, fluida yang bergerak itu gas atau cair, kemudian fase yang diam bisa cair dan atau padatan. Ini adalah klasifikasi kromatografi. Jadi tadi kan fase bergerak ada fluida gas dan cair. Nah, yang disebut kromatografi gas ini ketika fase bergeraknya adalah yang gas. Jadi disebut kromatografi gas karena fase bergeraknya gas. Disebut kromatografi cair karena fase bergeraknya cair. Fase bergerak itu adalah yang menyebabkan terpisah-pisah, terpartisi, terpisah-pisah. Itu adalah fase bergeraknya, pembawanya. Nah, untuk fase bergerak yang tadi kemudian disebut kromatografi gas itu ada dua, ini ada kromatografi cair gas. Jadi fase diamnya cair, fase bergeraknya gas. Jadi fase bergerak taruh di belakang. Kemudian ada kromatografi padat gas, Gas tadi kan sudah fase bergerak, tapi fase diamnya padat. Kemudian untuk kromatografi cair, yang fase bergeraknya cair, itu ada kromatografi cair-cair, artinya fase bergerak cair, fase diamnya juga cair. Kemudian ada kromatografi padat cair, fase diamnya padat, fase bergeraknya cair. Sekarang kita ke kromatografi cair atau fase bergeraknya yang cair, Tadi ada fase diamnya cair atau padat, Jadi padat cair dan cair-cair. Yang pertama, kromatografi pada cair disebut juga kromatografi adsorpsi. Jadi memang mirip adsorpsi di dalam padatan atau serapan. Nah, macam-macam kromatografi adsorpsi, nanti ada kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatograf, atau biasa kita singkat TLC. Kemudian yang kedua, kromatografi penukar ion. Yang ketiga ada kromatografi kolom. Itu yang pada cair, fase diam padat, fase bergerak cair. Kemudian untuk kromatografi cair-cair atau semuanya cair, diam cair, yang bergerak juga cair, atau kita sebut kromatografi partisi. Nah, itu contohnya adalah kromatografi kertas. Jadi kertas itu semacam medianya, tapi yang diam itu cair, yang bergerak juga cair, Cairnya meresap atau terserap dalam kertasnya. Nah, kita masuk ke kromatografi adsorpsi secara singkat.
kita gambarnya tuh kayak ini nih, semacam kayak mirip buret ya kalau kalian lihat. Ini di bawahnya ada valve ya, di bawahnya ada keran, ya kan mirip ini. Nah, ini dalam ini berisi fase diam yang berupa zat padat, misalnya alumina di sini. Nah, cuplikan atau sampel dimasukkan melalui bagian atas dari kolom. Dialiri dengan pelarut, jadi cuplikan sampelnya diteteskan melalui bagian atas kolom ya, kemudian lanjut dialiri dengan pelarut. Misalnya benzen sebagai fase bergerak. Jadi di sini padatan alumina adalah fase diam, fase bergeraknya adalah pelarut. Nah, di sini misalnya pelarut benzen. Setelah waktu tertentu akan, nah yang pertama gambar 1A. Nah, setelah berjalannya waktu nanti akan terpisah atau seperti ini, ada 4 bagian ini ya gambarnya. Jadi seperti terjadi partisi atau terjadi permisahan. Begitu. Nah, kecepatan gerak dari suatu komponen dalam campuran itu tergantung pada besarnya hambatan yang tertahan oleh fase diamnya tadi, yang berupa penyerap tadi. Alumina ya, yang tadi contohnya. Jadi komponen yang ada dalam sampel atau campuran itu dia bergerak di sepanjang kolom berdasarkan besarnya hambatan. Semakin besar hambatan, dia akan sulit untuk bergerak. Artinya dia akan tertahan di dalam padatan lebih lama dibandingkan dengan yang tahanannya kecil begitu. Jadi senyawa yang diserap lemah itu artinya dia bergeraknya cepat. Ya. Jadi di kolom ini dia penyerapannya lemah. Ya, jadi kayak jalan tol, lurus aja cepat gitu. Tapi kalau banyak penghambatnya, dia akan lambat atau bahkan tertinggal di dalam kolom. Ya, jadi artinya dia diserap sangat rendah sehingga kecepatan gerak di dalam sepanjang kolom itu cepat, kecepatan bergeraknya. Nah, ini ada isian kolomnya ya, isian kolom harus homogen, jadi merata, tidak boleh ada gelembung udara, jadi memadat ya, jadi bisa mungkin tidak ada space kosong karena akan merusak pita-pita kromatografi. Nah, cara pengisiannya, zat penyerap atau fase diam tadi dibuat bubur dengan pelarut, kemudian dituang pelan-pelan ke dalam tabung tadi. Penyerap dibiarkan turun pelan-pelan dengan cara digoyang-goyangkan perlahan. Itu teknisnya ya, secara teknis seperti itu. Nah, di atasnya ada kayak kertas saring ya, penyaring dari gelas wool. Jadi ini kolom, gambar kolom untuk kromatografi. Nah, sekarang ini tentang penanganan sampel atau cuplikan. Sampel atau cuplikan tadi kan dimasukkan dari bagian atas kolom ya, saya gambarkan. Itu harus serata mungkin dan harus dicegah terjadi pengguncangan dari kolom. Kemudian pemasukan cuplikan itu dengan pipet yang kecil. Tadi saya bilang diteteskan. Ya, ujung pipet ditempelkan pada dinding kolom dan ujung pipet digerakkan berkeliling kolom. Jadi kayak itu dek, kamu meneteskannya di bagian pinggir kolom dinding, kan dinding itu bulat ya, membulat. Nah, kamu melingkar, kamu teteskan melingkar. Jadi kayak kalau semacam beli minuman ala-ala yang sekarang itu kan coklatnya ditaruh di pinggiran gelasnya ya, gelas plastik supaya terlihat menarik gitu. Kalau ini juga sama, bayangannya seperti itu.
Nah, bila semua cuplikan telah diserap, kolom bagian atas diisi pelarut. Jadi setelah si sampelnya tadi diteteskan di bagian pinggir dan melingkar, kemudian baru fase bergeraknya tadi yang berupa cair ya, karena kromatografi pada cair itu dimasukkan dari bagian atas kolom. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi melingkar ya tadi ya. Oke, sekarang ini adalah gambaran dari elusi sederhana. Ya, elusi sederhana itu dimaksudkan untuk membiarkan campuran pelarut dari berbagai komponen turun melalui kolom hingga terpisah sempurna. Jika komponen terpisah dari campuran, dapat teramati di dalam kolom oleh warna. Jadi reaksi dengan indikator atau fluorescence mereka dengan sinar UV. Maka aliran dihentikan. Nah, syarat-syarat pelarut ini kan, tadi kan fase bergeraknya pelarut. Nah, kita harus melihat dari sifat kelarutannya. Kekuatan zat elusi ada daya penyerapan pada penyerap dalam kolom. Jadi kekuatan elusi dari pelarut dalam kolom silika gel itu menurut Rep itu air, itu daya penyerapannya lebih kecil dari metanol, lebih kecil dari etanol, paling besar heksan. Kekuatan pelarut dalam kolom karbon ini dalam kolom silika gel. Jadi pelarut yang digunakan itu berbeda atau karakteristiknya berbeda sesuai dengan fase diamnya. Nah, kalau silika gel ini karakteristiknya air, dia lebih tidak bagus, lebih kecil lah daya serapnya dari metanol, etanol paling besar heksan untuk silika gel. Kemudian untuk pelarut dalam kolom karbon aktif ya, kan berbeda kan karakteristik antara silika dan karbon aktif. Nah, untuk karbon aktif kita menggunakan pelarut seperti etil asetat. Nah, ini yang paling besar justru air. Dimana kalau silika gel itu air paling kecil. Jadi tergantung fase diam yang digunakan apa. Nah, penyerap-penyerap ya, jadi kita memilih fase diamnya pun juga tergantung dari sampel yang mau kita teliti. Kita misalnya mau meneliti zat warna, vitamin, kamu pakai fase diamnya alumina. Kalau mau meneliti tentang kandungan ikatan protein ya, peptida, karbohidrat, nah itu kamu menggunakan fase padatnya atau fase diamnya silika gel. Bisa kalian lihat. Jadi pemilihan fase diam pun juga ada pertimbangannya, itu tergantung dari sampelnya ya untuk memisah-misahkan apa. Itu pada cair, kemudian yang cair-cair ya, ini ya kita masih di kromatografi cair. Yang cair-cair ini berarti artinya untuk partisi ini fase diam cair, fase bergerak juga cair. Nah, tekniknya sih mirip dengan kromatografi adsorpsi, mirip. Bedanya kalau tadi fase diamnya itu murni padat, ya, karbon aktif, silika, pati, gitu ya. Nah, kalau kromatografi ini tuh cair yang dimaksud itu berupa bahan yang berpori. Jadi tetap ada kolom partisi ya, kolom untuk terjadinya pemisahan berupa bahan berpori. Misalnya diesel-gur yang dilapisi dengan lapisan zat cair. Fase diam cair. Nah, apakah murni cair ini untuk terjadi pemisahan? Nah, bisa kita lihat ya. Kecepatan bergerak komponen ya dalam sampel, dalam campuran itu juga bergantung kalau tadi berdasarkan hambatan ya pada cair yang tadi kalau cair-cair ini berdasarkan kelarutan pada fase diam. Kan fase diamnya cair. Tapi nanti kalau kalian lihat nanti cair yang dimaksud itu cair yang dibasahkan ya, yang
letakkan dalam padatan gitu. Tetap, tapi yang kita pakai adalah cairnya, fase diamnya itu tetap cair. Nah, tapi prinsip pemisahannya itu berdasarkan kelarutan si sampel itu pada fase diam yang berupa zat cair. Jadi yang lebih larut akan bergerak lambat kalau ini. Kalau pada cair tadi kan yang banyak hambatannya akan lambat, yang sedikit hambatannya akan cepat, jadi lolos di kolom. Kalau ini tentang kelarutan, karena fase diamnya cair yang ada di dalam padatan nanti kalian lihat. Jadi senyawa yang lebih larut akan bergerak lambat ya, karena dia menyatu, homogen ya, bergerak lambat, turun dalam kolom daripada yang kurang larut. Jadi kalau nggak larut, nggak suka sama fase diamnya ya dia langsung pergi gitu. Nah, selama bergerak, senyawa mengalami partisi di antara dua fase dan pemisahan terjadi karena perbedaan koefisien partisi. Nah, kolom partisi ya, ini fase diam adalah cairan yang disokong. Nah, tadi saya akan mau bahasa disangga atau disokong itu susah ya. Tadi saya bilangnya dibasahkan. Jadi tetap tapi yang dipakai fase diamnya itu cairnya. Tapi cair itu di dalam kolom itu disanggakan ke dalam zat padat. Nah, zat padat penyokongnya itu bisa silika gel, bubuk selulosa, atau tanah di atom seperti keselgur, selit, dan lain-lain. Jadi tetap yang disebut fase diamnya tetap cair ya, walaupun cairnya itu hanya 10% saja dari padatan. Padatannya itu hanya untuk penyangga. Tapi di sini kalau yang tadi kan murni padatan, kalau ini tuh yang dipakai cairnya tadi. Nah, itu untuk kromatografi cair yang saya jelaskan ada kromatografi pada cair atau adsorpsi dan kromatografi cair-cair partisi. Lanjut, nah yang kedua tadi kromatografi gas itu artinya kromatografi di mana fase bergerak adalah gas. Nah, fase bergeraknya gas, fase diamnya ada padat dan ada cair. Jadi nanti ada kromatografi padat gas dan ada kromatografi cair gas gitu ya. Nah, ini ada kromatografi cair gas dan ada kromatografi padat gas, GLC dan GSC, gas liquid chromatograph dan gas solid chromatograph. Penggunaan dari kromatografi gas ini banyak ya, bisa digunakan dalam industri perminyakan, di bidang minyak atsiri, klinis ya, kimia, pestisida, dan lingkungan. Nah, keuntungannya kalian menggunakan kromatografi gas daripada kromatografi cair. Tadi di sini kelebihannya kromatografi gas lebih cepat, pengoperasiannya itu sederhana alatnya, kemudian dia lebih sensitif dengan order part per million, part per billion, mikroliter, dan mikrogram. Daya pisahnya lebih tinggi. Ya, nanti kolomnya kecil soalnya, nggak sebesar si kolom ya. Analisa kualitatif dan kuantitatif. Jadi selain tahu zatnya apa, bisa tahu kadarnya berapa atau persennya berapa. Kemudian reproducible. Nah, secara kualitatif nanti bisa menunjukkan ini gambarannya ya, bisa menunjukkan oh dia mengandung senyawa A, B, C, dan D. Dan secara kuantitatif bisa menunjukkan kadarnya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nah, dari kulva itu kan namanya luasan itu kan menunjukkan besarannya ya. Jadi kamu bisa menyatakan persen A adalah luas puncaknya A di sini per luas keseluruhan A plus B plus C plus D ya dikali 100%. Itu gambarannya si kuantitatifnya. Nah, ini terkait alatnya ya, terkait alatnya. Jadi bagan kromatografi gas ya ini adalah gas pembawa ya karena dia sebagai fase gerak.
Nah, gas ini kan dia bisa mengalir karena ada pressure regulator, pengatur tekanan. Ya, di sini dibaca oleh flow meter. Ya, di sini adalah kolomnya. Ini gambar alatnya. Nah, kolomnya itu kecil tapi panjang dan melilit. Makanya tadi kan lebih teliti ya, lebih akurat sampai part per million ya, part per billion. Kemudian dia dibaca oleh recorder. Si sampel diinjeksikan di sini. Nah, ini bagannya ya. Gas pembawa ini dia membawa sampel agar terbawa ke dalam kolom dan akan terpisah. Yang kemudian akan dibaca oleh deteksi sistem, kemudian direkam dan datanya diperlihatkan. Seperti itu. Nah, ini bagannya. Harus bisa menjabarkan ini, bagan kromatografi gas ini harus bisa. Yang satu ya, tabung gambar nomor 1 ini adalah isinya gas pengangkut atau pembawa yang inert ya. Jadi bisa helium atau nitrogen. Ya, tentunya dia bisa mengalir jadi karena ada pressure regulator atau pengatur tekanan. Nah, sampel diinjeksi di nomor 3 disebut injektor ya, diinjeksikan ke sini disuntikkan sehingga gas pembawa sebagai fase bergerak membawa si sampel yang ada pada nomor 3 injektor ini terpisah ke dalam kolom. Nah, secara keseluruhan 4 itu adalah kolom. Setelah di dalam kolom dia dibawa ke detektor untuk mendeteksi dan dicatat ya. Nah, nomor 7 ini ya, nomor 7 ini kan ini putus-putus ini Dek, nomor 7 itu. Nah, nomor 7 itu adalah pengatur suhu untuk nomor 3, 4 dan 5. Harus diatur suhunya sedemikian hingga sampel itu jadi gas ya. Sampel kan diinjeksi masih dalam cair. Nah, di situ ada panas di situ supaya sampelnya jadi fasenya gas gitu. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi sampel diinjeksikan dalam injektor, sementara aliran gas dimasukkan sehingga mengangkut sampel ya terpisah dalam kolom. Kolom akan memisahkan komponen dalam sampel, kemudian komponen-komponen dideteksi oleh detektor dan dicatat. Sinyalnya dalam bentuk puncak-puncak tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini gas pembawa syaratnya tadi inert. Ya, gas pembawa kan tadi tugasnya mentransportasikan sampel dibawa dari injektor ke kolom dan sampai ke detektor. Syaratnya harus inert, murni. Nah, selain nitrogen helium, ternyata ada karbon dioksida, argon, dan hidrogen ya, yang inert. Injektor tadi adalah tempat masuknya sampel. Nah, kan saya sudah menyinggung tadi bahwa sampel itu kan cair supaya dia bisa diinjeksi, tetapi mau masuk di kolom dia harus berupa uap. Gitu. Maka jika cair ya diuapkan dulu, padat pun juga harus diuapkan dulu sebelum masuk ke dalam kolom. Sehingga tadi ada termostat di nomor ada termostat ya tadi ya. Nah, ini di nomor 3, 4 dan 5 ini ada 7 ini adalah pengatur suhu. Nah, supaya sampelnya tadi membentuk gas. Jadi diuapkan sebelum masuk kolom. Nah, suhu tempat injeksi itu kurang lebih 50 derajat Celcius, lebih tinggi dari titik didih campurannya. Nah, jumlah sampel yang diinjeksikan bisa dari 0,5 sedikit sampai 50 mili. Kalau cair itu untuk gas ya, kalau cair 0,2 sampai 20 mikroliter. Jadi sedikit ya, sedikit sekali. Maka akurat gitu. Kolom adalah tempat memisah-misahnya, terjadi pemisahan si sampel ya, dia merupakan jantungnya kromatografi gas. Ada 2 tipenya, pack kolom dan kolom kapiler yang meluar-meluar kayak pir itu ya.
Bahannya terbuat dari stainless steel, nikel, ataupun gelas. Bentuknya bisa lurus, bengkok, atau kumparan tadi. Panjangnya sekitar 1-3 meter untuk pek kolom dan 30-30 meter untuk kolom kapiler. Jadi bisa panjang sekali dililitkan gitu ya. Untuk diameter 1,5 mm untuk pek kolom dan 0,3 sampai 1 mili ya, lebih kecil untuk kolom kapiler. Jadi yang kapiler lebih kecil dan lebih panjang. Nah, isi kolom adalah bahan penyerap dalam gas solid kromatograf ya, dalam kromatografi padat gas. Nah, padatan pendukung dan fase diamnya cair dalam gas liquid kromatograf atau GLC. Jadi ada padatan pendukung juga ya, yang merupakan fase diam, yang mengikat fase diam. Syarat padatan pendukung, dia harus inert, dia tidak boleh bereaksi, stabil pada suhu tinggi, karena tadi kan harus 50 derajat lebih di atas titik didihnya. Ya, luas permukaan besar, keadaannya ideal, ya ukurannya sama, harus mempunyai tahanan yang rendah terhadap gas pembawa. Nah, yang bisa jadi padatan pendukung itu bisa tanah diatom tadi ya, yaitu 91% silikon dioksida ya, 5% aluminium trioksida, 2% ferrooksida ya, 0,5% kalsium oksida dan oksida-oksida lain. Contohnya di aport, stilit, kromosop ya. Contoh padatan pendukung. Untuk gas solid kromatograf, gas padat gas ya, fase diamnya berupa adsorben atau padatan yang tidak dapat menguap dan stabil. Yang nggak boleh ikut menguap fase diamnya ya, yang boleh menguap adalah sampel. Contohnya ada speron, linde, porapak, polipak, dan kromosop. Dasar kerja kromatografi gas padat adalah pemisahan berdasarkan besarnya molekul. Nah, diingat-ingat ya, tadi yang pada cair berdasarkan hambatan, yang cair-cair berdasarkan kelarutan. Nah, ini yang kromatografi gas ini ya, padat gas ini berdasarkan ukuran molekul. Jadi masing-masing kasusnya. Ini contoh struktur kimia porapak. Polimer ya, dia tinggi berat molekulnya. Kalau yang gas liquid kromatograf berarti fase diamnya yang cair ya. Itu persyaratan dari fase diamnya, sampel harus memiliki koefisien distribusi yang berbeda, tidak boleh mudah menguap. Jadi yang boleh menguap sekali lagi hanya sampel. Fase diamnya tidak boleh ikut menguap. Nah, inert dan stabil, kekentalannya rendah sehingga tidak mengikat gas, tersebar dan terikat dengan baik pada padatan pendukungnya. Fase diam cair itu ada nonpolar, semipolar, dan polar. Fase diam yang nonpolar, contohnya squalene dan Se30, ya silikon ini. Kalau yang atas ya dihitung aja ya, itu panjang juga ya, berat molekulnya tinggi itu. Fase diam yang semipolar itu fase-fase cair semipolar terdiri dari rantai nonpolar yang panjang. Contohnya ester dari asam salat dan alkohol. Panjang ya. Itu yang semipolar. Kalau yang cair polar, dia mengandung gugus-gugus polar, ya, terkenal dengan polieter. Contohnya cargo wax, gitu. Itu yang polar. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sampel bisa terpisah dalam kolom. Misalnya si komponen atau sampelnya mengandung komponen A, B, dan C. Ya, pada
saat mula-mula atau waktu sama dengan 0, ABC berada di sini, di garis awal, kayak lomba balapan. Menit kedua, nah, ternyata apa tadi? Ini tadi berdasarkan ukuran ya, berdasarkan ukuran partikel ya. Nah, A melaju cepat, ya, dia seakan-akan nggak betah di sepanjang kolom ini. Dia lari cepat, BC-nya masih. Nah, kelihatan nih di menit ketiga, A udah lebih nggak betah lagi, pengennya segera keluar kolom. B lebih cepat dari C ternyata. Pemisahan itu adalah fungsi waktu. Nah, dari apa yang sudah saya gambarkan, tadi pemisahan tadi itu kayak menurut kaidah like, dissolve, like. Jadi kayak suka dan tidak suka gitu. Kalau dia suka, itu akan berlama-lama di sepanjang kolom. Kalau nggak suka, dia akan cepat lari aja. Pengen segera keluar kolom. Nah, karena A itu yang keluar kolom paling duluan, sementara nunggu B dan C, berarti kan A paling besar puncaknya. B disusul B dan C, begitu. Jadi bisa kuantitatifnya itu dilihat dari like, dissolve, like. Dari karakteristik si sampel itu sendiri terhadap cairan yang ada atau cairan yang disangga oleh padatan. Nah, jadi ini ya pemisahan terjadi itu fase cair itu menahan si sampel maunya. Tapi si fase bergerak terus bergerak untuk membawa si sampel. Jadi ada afinitas sampel terhadap fase cair menentukan lama sampel ditahan. Jika afinitasnya rendah, dia nggak suka, dia maka pengennya cepat-cepat keluar dari fase diam, berarti lari kencang si A tadi. Tapi kalau dia afinitasnya besar, suka, dia akan tahan di dalam kolom lebih lama. Kayak kamu ya, kalau kamu suka dengan kuliahmu, terus jangan pengen berlama-lama, nggak lulus ya, tapi ya tetap pengennya lulus. Jadi nggak bisa dianalogikan dengan lama waktu studi ya. Nah, ini dasar pemisahan mengikuti kaidah like, dissolve, like tadi. Jadi jika senyawanya polar, maka kamu memilih fase diamnya polar. Karena polar ya larutnya pada polar. Tapi kalau senyawa non-polar, kamu memilih fasenya polar, itu dia nggak larut. Ya, jadi yang berbeda jenis ini nggak larut. Tapi kalau sesama jenis, nih non-polar, dia suka, dia larut. Jadi sampelnya itu misalnya kita kan nggak tahu sampelnya apa. Gitu. Kita nggak tahu misalnya kita pilih pelarutnya polar, oh ternyata sampelnya polar berarti dia larut. Kalau larut dia akan lama tinggal di kolom. Gitu. Nah, sistem deteksinya adalah menggunakan alat penunjuk yang ada pengukurnya ya, banyaknya komponen terpisah dalam pembawa. Yang kita kenal ada detektor hantaran panas, detektor ionisasi nyala, detektor fotometrik nyala. Nah, ini bisa kalian lihat ya, detektor hantaran panas itu komponennya yang telah terpisah dalam kolom terbawa oleh gas pembawa mengenai filamen. Kemudian perubahan suhu filamen menyebabkan perubahan tahanan filamen ya. Hambatannya ini ya, ohmmeter satuannya. Perubahan tahanan diubah oleh jembatan Wheatstone menjadi arus. Jadi ini lebih ke elektriknya ya. Jadi kamu bisa baca sendirilah ya tentang ini. Sekarang langsung ke analisa kualitatifnya. Jadi tujuan dari analisa kualitatifnya itu menggunakan kromatografi gas adalah mengidentifikasi komponen apa saja yang terkandung dalam sampel. Jadi analisis kualitatif itu menggunakan kromatografi gas yang dilakukan dengan cara membandingkan waktu retensi. Nah, apa itu waktu retensi? Yang tidak diketahui terhadap senyawa standar yang diketahui. Ya, pakai metode speaking tadi ya.
Metode ini ditambahkan senyawa standar dalam sampel, kemudian membandingkan waktu retensinya. Ya, jadi ini A, B, C, D, ini C yang paling banyak, ini D yang paling banyak. Jadi membandingkan waktu retensi D dan X ya. Apabila waktu retensi tidak sama, berarti senyawa D tidak sama dengan senyawa X. Apabila waktu retensinya sama, mungkin D sama dengan X atau D tidak sama dengan X. Jadi masih ada dua kemungkinan. Nah, untuk memastikan D sama dengan X atau tidak, perlu uji identifikasi dengan mengganti kolom, misalnya polar diganti dengan non-polar atau dengan variasi suhu. Misalnya suhu 100 menjadi 150. Nah, apabila dengan dua kolom yang berbeda dan juga dengan variasi suhu menghasilkan waktu retensi yang sama, maka D adalah X. Nah, tadi sudah saya singgung ya, untuk analisa kuantitatif bisa kalian lihat dari luasan puncaknya si sampel terhadap puncak standar yang telah diketahui jumlahnya. Nah, ini mau nyari persen A ya, luas puncak A per luas keseluruhan kali 100%. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan saat sebelum UAS ya. Saya akhiri penjelasan kuliah tentang kromatografi, dasar-dasarnya pada hari ini. Silahkan mengerjakan tugas secara berkelompok dan dikumpulkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.